Muka adik lebam karena dipukul temannya. Nah, lebam di sana kan kita lihat kan, bukan dengar. Hai, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja, bukan? Nah, hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita di tahun ajaran baru, yaitu di pelajaran SMP kelas 7, yakni mengenai teks deskripsi. Nah, bagi kamu yang sudah kelas 7, bisa menyaksikan dan memperhatikan video pembelajaran berikut. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang jenis paragraf berdasarkan isinya. Apa-apa saja? Nah, untuk link mengenai jenis paragraf akan saya sampaikan dan saya cantumkan di box deskripsi. Jadi kamu lihat ya. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai deskripsi. Apa sih deskripsi? Deskripsi adalah penggambaran. Deskripsi adalah teks yang berisi mengenai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan rinci. Nah, ini pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, intinya deskripsi itu adalah penggambaran, menggambarkan bagaimana supaya mitra bicara kamu seolah-olah mengerti, seolah-olah merasakan apa yang kamu ucapkan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa deskripsi ini berasal dari kata serapan, yaitu bahasa Inggris, yaitu describe, artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, inilah pengertian dari deskripsi. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri umum yang terdapat dalam teks deskripsi. Saya berikan penjelasannya ada 4. Di antaranya yang pertama berupa penggambaran suatu objek. Nah, sudah pasti bahwa dalam suatu teks deskripsi kita disuruh untuk mendeskripsikan, menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan suatu objek dalam bentuk kalimat. Yang kedua, berhubungan dengan panca indera. Nah, teks deskripsi ini berhubungan dengan panca indera, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, atau peraba. Nah, kita bisa mendeskripsikan apa yang kita lihat dalam panca indera. Misalnya, muka adik lebam karena dipukul temannya. Nah, lebam di sana kan kita lihat kan, bukan dengar, tetapi kita lihat. Kita menggunakan panca indera, yaitu panca indera penglihatan. Yang ketiga, membuat pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat secara langsung. Misalnya, telah terjadi tabrakan di depan rumahku. Misalnya, korban tabrakan meninggal di tempat. Nah, berarti kita menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita. Lawan bicara kita langsung merespon, wah kasihan ya. Nah, itu merupakan deskripsi. Kita menyampaikan informasi seolah-olah pembaca ataupun pendengar bisa merasakan apa yang kita sampaikan. Itu adalah bagian nomor 3. Yang keempat, memaparkan ciri fisik atau ciri sifat suatu objek. Misalnya, fisiknya si objek yang kamu ucapkan itu seperti kucingku. Kucingku matanya bulat, warna hijau, bulunya lebat. Nah, itu merupakan ciri fisik. Itu bagian yang keempat. Jadi inilah ciri-ciri umum yang terdapat di dalam teks deskripsi. Adapun tujuan yang bisa kita peroleh ketika kita ingin menulis sebuah teks deskripsi. Ada 2 tujuan, yaitu yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci menurut sudut pandang penulis. Nah, kalau kamu sebagai penulis, kamu bisa memperhatikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, atau apa yang kamu rasakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Yang kedua, untuk mempromosikan atau mengenalkan suatu objek
tempat atau orang tertentu. Misalnya kamu memiliki atau mendirikan sebuah tempat wisata. Kamu bisa mempromosikan tempat wisata kamu dalam bentuk kalimat deskripsi. Nah, inilah tujuan ketika kita ingin menulis sebuah teks deskripsi. Ada dua jenis teks deskripsi, di antaranya yaitu yang pertama, teks deskripsi yang bisa berdiri sendiri. Artinya dalam sebuah teks, di sana dicantumkan mengenai deskripsi saja. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya. Misalnya cerpen, novel, iklan, ataupun lagu. Oh ya, kamu tahu nggak lagu Rayuan Pulau Kelapa? Di sana liriknya pada lagu tersebut menggunakan lirik yaitu deskripsi. Coba kamu perhatikan, pasti kamu paham kan? Baik, pertemuan kita hari ini mengenai teks deskripsi sudah selesai. Jadi kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan komentar yang positif ya. Jangan lupa, kalau kamu suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih.